Ya, pemirsa, puncak mudik lebaran tahun 2025 sudah di depan mata dan tentu kita melihat saat ini di mana-mana antusias masyarakat semakin tinggi untuk menyambut mudik lebaran 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kesiapan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, saat ini saya sedang berada di Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2025 Kementerian Perhubungan dan sudah bersama dengan PLT Dirjen Perhubungan Darat Bapak Ahmad Yani. Pak Ahmad, apa kabar, Ya, Pak? Baik Mbak Mona. Bapak, ini terkait dengan pelaksanaan mudik lebaran 2025. Nah, dari pantauan Kementerian Perhubungan terutama dari Pak Ahmad ini bagaimana perbedaan dibandingkan dengan tahun lalu? Apakah tahun ini menjadi lebih banyak terutama pada jalur darat ini antusias pemudik, Pak? Oke, terima kasih Mbak Mona. Jadi berdasarkan hasil survei yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan bahwa tahun ini jumlah pemudik itu mencapai 146 juta orang yang akan bergerak. Nah, sebagian besar mereka menggunakan moda kendaraan pribadi, kemudian bus, selanjutnya dengan kereta dan selanjutnya terakhir juga masih ada sepeda motor. Ternyata di dalam lebaran ini nantinya. Nah, itu perlu kita antisipasi dan semua kebutuhan sarananya dari sisi perhubungan sudah kita persiapkan. Nah, di bus kita mempersiapkan kurang lebih 32.000, 130 bus yang sudah kita siapkan untuk bisa beroperasi selama angkutan lebaran ini. Itu yang sudah kita persiapkan, termasuk juga persiapan penyeberangan kita. Nah, yang paling penting adalah semua moda yang digunakan itu sudah kita ramcek dan sudah siap untuk melayani masyarakat di lebaran ini. Berarti prediksinya pemudik tahun 2025 yang menggunakan jalur darat ini semakin meningkat gitu, Pak? Iya, dari data yang ada meningkat kalau dilihat dari arus mudik itu sekitar 12 juta orang yang akan bergerak di jalan raya. Kemudian juga baliknya juga lebih besar lagi. Itu juga harus kita antisipasi terutama terhadap titik-titik yang rawan kemacetan. Itu menjadi kolaborasi kita bersama-sama dengan teman-teman di kepolisian, terutama Korlantas, kemudian Jasa Marga, kemudian juga teman-teman dari Bina Marga. Itu yang kita lakukan, Mbak Mona. Baik, kita harapkan nanti semuanya bisa terkendali sesuai dengan Amin. persiapan dari Kemenhub. Baik, Bapak, ini kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri telah menyiapkan untuk memberikan akses jalan tol. Nah, selain itu bagaimana kita mempersiapkan akses jalan nasional dan juga jalan daerah, Pak, Ya. agar tetap berkualitas di jalan? Ya, memang tugas pokok untuk jalan nasional itu supaya tetap lebih baik itu adalah tugas Kementerian PU. Kami berkolaborasi dengan teman-teman di Bina Marga untuk sama-sama menyelesaikan apa yang masing-masing tugas pokoknya itu bisa diselesaikan. Contoh misalnya teman-teman PU harus menyelesaikan semua jalan yang berlubang, Mbak, selama sebelum angkutan lebaran ini dilakukan dan alhamdulillah sebagian jalan yang ada itu sudah diperbaiki. Termasuk memang yang kita sangat khawatir nanti di arah Merak. Arah Merak itu jalan nasionalnya karena akan digunakan sebagai bagian dari manajemen rekayasa lalu lintas terutama delaying system yang ke arah utara yaitu BBJ. Jalannya alhamdulillah sudah diperbaiki, lampunya sudah ditambah. Mudah-mudahan semua bisa lancar. Baik, harapan kita bersama ya, Pak, karena ini akses jalan ini paling penting begitu, Pak Iya, Ahmad ya. Nah, mudik 2025 ini masyarakat masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri kita punya inovasi nggak, Pak, untuk mengajak masyarakat agar bisa menggunakan kendaraan iya. umum gitu? Ya kita di perhubungan darat, kalau di perhubungan darat memang sudah mempersiapkan ada mudik gratis. Mudik gratis itu kita berharap bahwa pengguna sepeda motor itu bisa beralih menggunakan angkutan umum. Termasuk juga mudik gratis yang ada di kereta. Kereta juga melaksanakan mudik gratis. Kemudian juga teman-teman dari Dirjen Perhubungan Laut juga sama melakukan hal yang sama untuk pembelian tiket gratis. Nah, semua itu apa tujuannya
agar terutama yang dari darat ya, pengguna sepeda motor bisa berkurang dan harapannya kecelakaan itu bisa kita kurangi tahun ini. Nah sekarang kita beralih pada sektor teknologi Pak. Ini teknologi kan sudah semakin masif gitu Pak. Nah untuk memanfaatkan teknologi ini apa Pak yang kita lakukan dari Kementerian Perhubungan khususnya di Direktorat Jenderal? Ya, terima kasih Mbak Mona. Tahun ini Pak Menteri membangun pusat informasi transportasi yang ada di gedung sebelah dan alhamdulillah sudah terkoneksi ke semua stakeholder yang ada, Kementerian PU, Kementerian Pariwisata, BMKG, semua moda darat, moda laut, moda udara, semua bisa kita lihat dalam satu pusat kendali tersebut. Nah di tahun ini di masing-masing booth ini kita sudah bisa melihat ya, Mbak Mona bisa melaporkan setiap saat apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, bisa dilihat di masing-masing booth, ada perhubungan laut, perhubungan udara, ada Airnav, kemudian juga ada dari SDP, semua bisa dilihat secara real time. Jadi ini semua bertujuan untuk memudahkan pimpinan mengambil kebijakan yang paling pas yang harus dilakukan bila terjadi satu trouble. Itu Mbak. Akses jalan, kualitas jalan yang berlubang sudah mulai kita perbaiki. Lalu tadi Bapak mudik gratis juga sudah ada. Ini yang paling penting Pak Ahmad, setiap tahun jadi permasalahan, kemacetan. Nah saat ini gimana ya Pak solusi yang kita berikan untuk mengurangi kemacetan saat libur mudik? Beberapa manajemen rekayasa lalu lintas baik di jalan arteri dan jalan tol itu sudah dipersiapkan langkah-langkahnya dan ujung terdepan dari manajemen rekayasa lalu lintas ini adalah teman-teman kita dari kepolisian atau kalau di jalan tol ada Korlantas ya. Jadi kapan harus diberlakukan misalnya one way, kapan harus diberlakukan kontraflow, kapan harus dilakukan misalnya pembatasan dengan ganjil genap dan lain sebagainya, itu tergantung dari informasi yang disampaikan pengelola. Misalnya kalau di jalan tol oleh Jasa Marga, oh dengan jumlah kendaraan yang sudah seperti ini maka harus dilakukan kontraflow. Kalau lebih dari 6.000 ke atas misalnya harus dilakukan one way. Nah itu sudah ada SOP-nya dengan jelas. Nah mudah-mudahan bisa lancar. Itu harapan kita juga Pak. Untuk kesehatan gimana Pak? Bagi pemudik yang pada saat melakukan perjalanan nanti apa kita sudah menyiapkan tim juga koordinasi? Ya ada titik-titik rest area yang kita persiapkan, terutama kalau dari Kementerian Perhubungan itu di setiap terminal bisa istirahat. Kemudian yang ke Pantura itu ada jembatan timbang yang kita alihkan fungsinya menjadi tempat istirahat. Kemudian juga yang paling penting kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Agama terkait dengan pemanfaatan masjid sebagai tempat rest area. Nah ini juga akan membantu masyarakat untuk tetap sehat, waspada, kemudian tetap bersemangat dan tentunya yang paling penting adalah kalau lelah harus istirahat, nggak boleh dipaksakan. Ini terakhir Pak, himbauan dari Bapak kepada pemudik khususnya melakukan perjalanan darat seperti apa ini? Ya, yang pertama pastikan sebelum melakukan perjalanan kondisinya sehat. Yang kedua, pastikan kendaraan yang digunakan dipastikan itu juga sehat, periksa rem, kemudian bawaan juga jangan terlalu banyak ya. Ini akan menyebabkan keseimbangan akan berkurang terutama sepeda motor. Yang ketiga, siapkan makanan secukupnya di kendaraan. Bapak terima kasih banyak, selamat bertugas untuk memantau bagaimana situasi mudik khususnya di jalur darat tahun 2025. Terima kasih Bapak. Ya dan pemirsa itulah tadi wawancara singkat kita bersama dengan PLT Perhubungan. Ya pemirsa itulah tadi wawancara kita bersama dengan PLT Dirjen Perhubungan Darat Bapak Ahmad Yani. Dan bagi Anda yang melaksanakan mudik lebaran tahun 2025 tetap jaga kesehatan. Dan kalau lelah seperti disampaikan Pak Ahmad Yani tadi, istirahat. Terima kasih. Oke, Terima kasih banyak ya Pak. Ya.